Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnur, kelas komprehensif S1 Keperawatan Institut Citra Internasional. Baiklah, saya akan membuat video pembelajaran terkait mata kuliah keperawatan kritis dengan penyakit leukemia pada anak dengan dosen pengampu NS Rian Nuari Pratama MKep. Baik, kita simak video pembelajaran berikut. Leukemia. Leukemia merupakan salah satu kanker yang sering terjadi pada anak. Setiap tahunnya terjadi peningkatan kasus anak dengan leukemia. Leukemia sering terjadi pada anak usia prasekolah 3-6. Penyebabnya belum diketahui secara pasti. Pengertian leukemia adalah proliferasi tanpa batas sel darah putih yang imatur dalam jaringan tubuh yang membentuk darah. Menurut Wong 2009, Hockenberry dan Wilson 2009. Leukemia merupakan penyakit neoplastik yang ditandai dengan diferensiasi dan proliferasi sel induk yang hematopoietik yang secara maligna melakukan transformasi sehingga menyebabkan penekanan dan penggantian unsur sumsum yang normal. Menurut Prince dan Wilson 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa leukemia adalah kanker yang berkembang dari pertumbuhan sel darah putih yang abnormal. Leukemia yang sering terjadi pada anak ALL, akut limfotik leukemia. Sinonim untuk ALL meliputi leukemia limfatik, limfositik, limfoblastik, limfoblastoid, dan leukemia sel blast. AML, akut myeloid leukemia. Untuk sinonim AML meliputi leukemia granulosit, myelositik, monositik, myelogenus, monoblastik, dan monomyoblastik. Menurut Hockenberry dan Wilson 2009, Cancer Society 2016, AML merupakan kanker atau keganasan pada darah atau sumsum tulang yang terjadi pada sel myeloid, ditandai dengan proliferasi abnormal sel darah, biasanya sel darah putih. Menurut Hockenberry dan Wilson 2009, Prince dan Wilson 2015, American Cancer Society 2016. Keganasan lain yang paling sering dijumpai ada ALL. ALL merupakan kanker atau keganasan pada darah atau sumsum tulang yang terjadi pada sel limfositik yang ditandai dengan proliferasi abnormal sel darah, biasanya sel darah putih. Menurut Hockenberry dan Wilson 2009, Prince dan Wilson 2016, ALL merupakan jenis kanker yang paling sering menyerang pada anak-anak di bawah 15 tahun. Menurut Prince dan Wilson 2015. Klasifikasi ALL AML: L-1 leukemia limfoblastik akut anak-anak populasi sel homogen, L-2 leukemia limfoblastik akut pada dewasa populasi sel heterogen, L-3 leukemia jenis limfoma Burkitt sel besar populasi sel homogen, M-0 berdiferensiasi minimal, M-1 diferensiasi granulostik tanpa maturasi, M-2 diferensiasi granulostik dengan maturasi sampai stadium premielolistik, M-3 diferensiasi granulostik dengan myelositit hipergranular dihubungkan dengan koagulasi vaskuler diseminata, M-4 leukemia myelomonosit akut garis sel monosit dan granulosit, M-5A leukemia monosit akut berdiferensiasi buruk, M-5B leukemia monosit akut berdiferensiasi buruk, M-6 eritroblastosis yang menonjol dengan dyserythropoiesis berat, M-7 leukemia megakaryosit. Penyebab dan faktor risiko: lebih dari 90% kasus leukemia pada anak-anak belum diketahui pasti penyebab dasarnya. Menurut Graham dan Cordas 2003, munculnya penyakit leukemia diperkirakan bukan penyebab tunggal, tetapi gabungan dari beberapa faktor risiko seperti genetik, lingkungan, infeksi, dan diperantarai imun. Menurut Schwartz 2004. Menurut Philip 2012, kurang mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran dapat menyebabkan perubahan DNA yang mungkin terjadi pengembangan sel leukemia. Kekurangan asam folat, vitamin B12 dan B6 juga menjadi faktor risiko leukemia. Ada beberapa penelitian yang mendukung teori virus sebagai penyebab leukemia, yaitu enzim reverse transkriptase ditemukan dalam darah manusia,
Enzim ini ditemukan dalam virus onkogenik seperti virus C atau retrovirus tipe C, yaitu jenis virus RNA yang menyebabkan leukemia pada binatang menurut Andayani dan Aribowo 2008. Adapun penelitian yang mendukung teori virus menyebabkan leukemia yaitu Gross yang mengemukakan telah ditemukan virus C pada mikroskop elektron dari penderita leukemia myeloid. Faktor risiko, keabnormalan kromosom, anak dengan sindrom Down mempunyai insiden leukemia akut 20 kali lipat. Faktor lingkungan berupa kepajanan dengan radiasi ionisasi atau perakian dosis tinggi dan zat-zat kimia misalnya benzen, arsen, pestisida, kloramfenikol, phenylbutazone, dan agen antineoplastik berhubungan dengan peningkatan risiko terjadi leukemia akut menurut Priest dan Wilson 2006, Graham dan Cordas 2003. Paparan radiasi dapat ditemui pada pengobatan kanker atau kemoterapi, sinar nuklir, dan sinar X-ray. Benzen ditemukan pada asap rokok atau di beberapa area kerja industri yang berhubungan dengan minyak atau gas menurut Phillips 2012. Tanda dan gejala. Tanda utama yaitu infeksi, perdarahan, dan anemia. Gejala yang tampak seperti malaise, demam, letargi, kehilangan berat badan karena nafsu makan berkurang, anoreksia, keringat pada malam hari, nyeri tulang dan antalgia atau nyeri pada suatu sendi dan pucat. Selain itu, terdapat lesi infeksi pada mulut dan tenggorokan, timbul perdarahan pada kulit, petiki, purpura, memar, gusi atau visera. Temukan pembesaran kelenjar limfe dan pembesaran organ hati dan limpa atau hepatosmegali pada anak yang mengalami anemia. Organ atau jaringan akibat dan manifestasi. Disfungsi sumsum tulang, penurunan jumlah eritrosit anemia, neutropenia infeksi, penurunan jumlah trombosit kecenderungan perdarahan, invasi sumsum tulang. Manifestasinya pucat, letih, demam, perdarahan, petiki, kelemahan, kecenderungan mengalami fraktur. Hati, akibatnya infiltrasi, pembesaran akhirnya fibrosis, manifestasinya nyeri. Limpa, manifestasinya splenomegali, kelenjar limpa, manifestasinya limfadenopati. Sistem saraf pusat meninges, akibatnya peningkatan TIK, pelebaran ventriculus, iritasi meninges, manifestasinya sakit kepala hebat, muntah, iritabilitas, letargi, papil edema, nyeri kaku kuduk dan punggung kaku. Hematobolisme, akibatnya sel-sel normal mengalami kekurangan zat gizi karena dirampas oleh sel-sel yang menginvasinya. Manifestasinya entropi otot, penurunan berat badan, anoreksia, dan keletihan. Sumbernya menurut Wong et al. 2009. Penata laksanaan medis, kemoterapi, penata laksanaan yang efektif pada anak dengan leukemia, radioterapi, transplantasi sumsum tulang. Kemoterapi fase induction, di mana terjadi pengurangan secara lengkap atau pengurangan lebih dari 50% sel leukemia pada sumsum tulang yang disebut dengan remisi. Terapi profilaktik di mana berfungsi untuk mencegah sel leukemia masuk sistem saraf. Terapi consolidation di mana membasmi sisa sel leukemia diikuti dengan terapi intensifikasi. Terapi maintenance yaitu untuk mempertahankan agar gejala tidak muncul lagi menurut Hockenberry dan Wilson 2009. Pada fase induction, sitostatistika diberikan dengan tujuan memusnahkan semua atau sebanyak mungkin sel leukemia agar terjadi remisi atau penurunan jumlah sel leukemia sampai tidak terdeteksi secara klinis maupun laboratorium yang ditandai dengan hilangnya gejala klinis, limfoblas sumsum tulang kurang dari 5%, serta gambaran darah tepi menjadi normal. Obat kemoterapi yang digunakan pada fase ini adalah kortikosteroid, prednisone atau dexamethasone, vincristine, L-asparaginase. Pengobatan fase ini biasanya berlangsung sekitar 6 minggu menurut Permono DKK 2006. Pengobatan sumsum saraf pusat dilakukan dengan pemberian metotrexat dosis tinggi secara intratekal dan radiasi kraniospinal menurut Kusuma Wardani 2010. Fase consolidation, hal ini dilakukan atas dasar penelitian yang menunjukkan bahwa apabila terapi dihentikan setelah induksi maka segera terjadi relapse atau kambuh. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menurunkan keberadaan dan menghilangkan sel penyebab utama leukemia
Obat-obatan yang biasanya diberikan pada tahap ini adalah sitarabin, methotrexate atau MTX dosis tinggi dengan leucovorin, asparaginase, cyclophosphamide, epipodolipotoxin, mercaptoprin, thioguanin, vincristin, glucocorticoid, dan doxorubicin. Anak menerima pengobatan intensif lanjutan selama 2-3 tahun. Pengobatan LLA memerlukan waktu yang panjang untuk mempertahankan kesembuhan. Hal ini ditujukan untuk membunuh sel blast di samping mempertahankan respon imun penderita. Tahap ini disebut dengan tahap pengobatan rumahan atau maintenance. Obat-obat yang dipakai biasanya antimetabolik seperti metformin 6 mg yang diberikan tiap hari disertai dengan methotrexate dosis mingguan. Prednison dan vincristin juga sering diberikan karena membantu menurunkan angka kekambuhan. Pengobatan pendukung tidak kalah pentingnya dari pengobatan spesifik. Pengobatan ini dilakukan sebelum dan selama pemakaian sitostatika. Pada kunjungan awal, penderita biasanya datang dengan anemia dan demam. Tindakan pertama yang dilakukan adalah menaikkan kadar hemoglobin melalui transfusi darah. Antibiotik spektrum luas dengan dosis tinggi dapat diberikan. Selama perjalanan penyakit dibutuhkan tindakan seperti isolasi protektif, transfusi eritrosit, trombosit, dan leukosit, serta pemberian obat terhadap infeksi bakteri, jamur, ataupun virus. Pengobatan rumahan dilakukan selama 2 tahun. Jika selama itu penderita tidak pernah kambuh penyakit, maka kemoterapi dapat dihentikan. Setelah itu penderita tetap dalam keadaan remisi selama 4-5 tahun. Maka anak dapat dinyatakan sembuh menurut Permono DKK 2006. Asuhan keperawatan, yaitu pengkajian data pornografi, riwayat penyakit, riwayat kesehatan sebelumnya, riwayat kehamilan, riwayat pertumbuhan dan perkembangan, status gizi, makanan dan cairan, pola eliminasi, efek samping dari pengobatan. Masalah keperawatan, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan penurunan suplai ABO2 ke jaringan. Nyeri kronik berhubungan dengan peningkatan jumlah sel darah putih yang abnormal, gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan intake tidak adekuat. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan efek samping kemoterapi intake yang tidak adekuat. Hipertermia berhubungan dengan penurunan jumlah leukosit, berhubungan dengan proses penyakit. Asietas berhubungan dengan hospitalisasi. Baiklah, demikianlah video pembelajaran dari saya terkait tentang penyakit leukemia pada anak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.